Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gua Fauzan Mario. Dan sebelum kita mulai pembahasan yang lagi panas ini, gua mau disclaimer dulu ke kalian bahwa kalau kalian pikir video ini akan ada manfaat atau pesan moral atau edukasi seperti video-video gua sebelumnya, lupakan itu teman-teman, dan silahkan cabut kalau kalian nggak mau waktu kalian yang berharga itu terbuang sia-sia. Karena di video ini sebenarnya gue cuma pengen ngomel aja, gue cuma pengen curahkan keheranan aja sama sosok satu ini, si Agus Sedih ini, yang kemarin baru aja membuat kita semua cukup heran dengan tingkah laku dia waktu mediasi sama Teh Novi itu, yang dia teriak-teriak nggak jelas seolah-olah dia adalah manusia paling tersakiti di permukaan bumi ini setelah Teh Novi melakukan walk out karena dia merasa dijebak sama si Agus ini waktu mediasi kemarin. Ya sebenarnya menurut gue dia teriak-teriak nggak jelas itu ya udahlah, banyak banget manusia aneh di muka bumi ini, dan kalau memang dia salah satunya ya udah it's okay, nggak apa-apa, aneh tapi masih oke lah. Gue masih bisa menerima kalau dia cuman sekedar aneh doang. Cuman yang bikin gue resah dan heran banget sama betapa keterlaluannya si Agus Sedih ini adalah ternyata si Agus Sedih ini diduga ada upaya untuk menjebak Teh Novi melalui surat kesepakatan yang diminta ditandatangani waktu mediasi kemarin. Yang kurang lebih isi poin jebakan di surat itu isinya kayak gini. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ini namanya udah bukan ngakalin lagi, ini namanya ngerampok. Lu bayangin aja kalau Teh Novi ini nggak ngecek surat sampai bagian itu, terus dia udah terlanjur tanda tangan gitu, karena dia saking positif thinkingnya sama si Agus ini, ya dia harus terus-terusan menggalang dana demi kehidupan si Agus yang bukan siapa-siapanya Teh Novi ini, untuk menghidupi keluarganya, sampai cucunya, bahkan sampai cicitnya. Dan sampai kapanpun kesepakatan ini tidak akan pernah bisa dibatalkan. Ini jauh lebih parah daripada kesepakatan Amerika untuk ngelola tambang Freeport loh. Masih mending kesepakatan Amerika ada batasnya 50 tahun. Nah kalau ini sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dibatalkan. Ya gue tau lah kesepakatan ini pasti dibikin sama kuasa hukumnya. Tapi nggak mungkin kalau si Agus ini nggak tahu kesepakatan itu. Gue yakin si Agus ini pasti tahu. Dan kalau dia orang bener, dia nggak akan mau dibikinin surat pernyataan kayak gini sama circle pengacaranya itu. Dan dengan isi draft kesepakatan yang manipulatif dan tricky ini, yang bikin akhirnya gue heran banget sama manusia satu ini adalah masih bisa-bisanya dia teriak-teriak histeris seolah-olah dia yang paling tersakiti. Mengkacau tuh orang. Dari sini gue tuh jadi sempet mikir gitu, kalau mungkin ada alasannya dia dikasih musibah kayak gini. Karena bahkan dengan mata yang buta kayak gitu, dia masih bisa bertingkah manipulatif kayak gini, ngejebak orang yang udah niat tulus nolong dia. Lu bayangin gimana pas dia masih normal coba. Separah apa hal yang dia lakukan sampai membuat orang lain dendam sampai nyiram dia pakai air keras. Dan berapa orang yang hatinya udah dia sakitin. Mungkin bisa jadi loh apa yang menimpa dia sekarang ini adalah hasil dari doa dan harapan banyak orang yang pernah dia sakitin dulu. Ya ini emang cuma asumsi gua sih, bisa bener bisa salah. Tapi dengan tingkah laku dia yang seperti ini, gue yakin kalian pasti punya asumsi yang sama kan? Ya gue tahu sih kalau beberapa orang pasti menganggap kalau penggunaan uang donasi yang sudah diserahkan itu sepenuhnya jadi hak penerima. Dan itu nggak salah kok, gue pun juga sependapat dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan ini. Tapi yang sekarang lagi gue bahas di sini yang cukup meresahkan gue itu udah bukan lagi di penggunaan uang donasinya Pak. Tapi di upaya dia untuk menjebak dengan surat pernyataan itu loh. Itu udah bener-bener gambaran yang sangat jelas tentang betapa problematiknya si Agus ini, bahkan di saat matanya buta. Dan kalian tahu apa yang jauh lebih parah dari seorang Agus yang bermasalah? Ya, betul. 2 orang Agus yang bermasalah.
Di universe yang sama, di tempat yang jauh di sana, ada seseorang yang namanya sama-sama Agus, sama-sama cacat, dan sama-sama meresahkan. Bahkan si Another Agus ini, dia jauh lebih gelap dari apa yang kita bayangkan. Jadi Agus yang satunya ini, yang nama lengkapnya Iwayan Agus ini, baru saja ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan yang dia lakukan pada 3 orang wanita yang salah satunya masih di bawah umur. Kenapa gue bilang Agus yang satunya ini jauh lebih gelap dari apa yang kita bayangkan? Karena si Agus ini buntung, Pak. Dia nggak punya tangan. Dan dengan kondisi yang cacat ini, gimana caranya dia melakukan hal biadab itu? Sementara kita tahu kan kalau di setiap tragedi pemerkosaan itu selalu disertai dengan perlawanan secara fisik yang dilakukan oleh korban. Nah, si Agus ini ternyata jauh lebih licik, Pak. Jadi dia menguasai korbannya itu tidak dengan dominasi secara fisik, tapi secara mental. Caranya adalah dengan mendekati si wanita ini secara baik-baik. Dia ajak ngobrol sampai si calon korbannya ini mau menceritakan semua aibnya, menceritakan masa lalu kelamnya sama si Agus Buntung Mesum ini. Dan ketika semua sudah diceritakan, maka si Agus Buntung Mesum ini akhirnya bilang ke korbannya kalau kamu harus melakukan ritual mandi suci sama aku, kalau enggak, aku bakal nyebarin semua aibmu termasuk ke orang tuamu. Akhirnya si korban ini merasa terpojok, terintimidasi, dia merasa tidak berdaya dan nggak punya pilihan lagi, dan ya udah. Terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh si Agus Buntung Mesum ini. Dan kalau kalian bingung kenapa si korban ini bisa dengan gampangnya menceritakan semua aibnya sama si Agus Buntung ini, ya karena orang cacat emang gampang dapat simpati masyarakat, Pak. Gampang banget untuk dapat stigma baik dari orang lain, dan stigma baik itulah yang dia manfaatkan untuk melancarkan akal bulusnya. Ya inilah kisah dari si Another Agus ini. Sama-sama Agus, sama-sama cacat, sama-sama meresahkan, tapi yang ini jauh lebih gelap. Tapi selain cerita dari duo maut si Agus yang meresahkan ini, ada satu breaking news yang nggak kalah menarik juga teman-teman. Cuman kalau ini bukan Agus ya, ini nggak pakai A, cuman Gus aja, atau lebih tepatnya ya Gus Miftah. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa beliau Gus Miftah ini lagi viral-viralnya banget karena mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada seorang bapak-bapak penjual minuman yang lagi jualan di acara kajiannya Gus Miftah ini. Es tehmu Cik Okera? Masih? Ya kono didol goblok. Ya gue tahu Gus Miftah ini memang punya kebiasaan untuk bercanda seperti itu di setiap acara kajian beliau. Seperti yang sudah diklarifikasi oleh beberapa orang terdekatnya. Dan sejauh ini sebenarnya fine-fine aja. Bahkan gue pun kadang menikmati candaan beliau yang seperti itu karena kadang emang lucu. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte. Jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai lonte. Lonte mengatamu gitu loh. Cuman yang harus kita garis bawahi di sini adalah penghinaan itu bisa dikatakan bercanda kalau korban sama pelakunya sama-sama ketawa. Sementara lu lihat aja wajah dari bapak ini ketika dikatain gitu dan diketawain banyak orang ini kayak gimana. Semua orang di sana ketawa terbahak-bahak kecuali bapak ini sebagai korban candaannya. Gimana perasaan bapak-bapak si penjual minuman ini coba? Yang berharap dagangannya diborong sama Gus Miftah seperti yang beliau tunjukkan di video-video kajiannya yang lain, tapi malah dihina dan diketawain banyak orang kayak gini. Sedih bro, itu pasti geter itu hatinya pas diketawain banyak orang. Dan coba lu bayangin gimana perasaan anak si bapak ini ketika dia lihat bapaknya lagi dihina dan diketawain banyak orang, ketika bapaknya lagi berjuang nyari duit receh dari setiap tetes keringatnya demi menghidupi keluarganya. Cuman alhamdulillah teman-teman, masalah ini ternyata sudah selesai. Gus Miftah juga sudah minta maaf langsung ke bapak-bapak penjual itu yang dikatain goblok itu, dan beliau pun mengakui kalau beliau kilaf. Dari kejadian ini kita bisa ngambil pelajaran untuk lebih berhati-hati ketika kita mau ngebercandain orang lain, terutama kalau kita nggak kenal orang lain itu siapa. Karena ketika kita lagi jadi center of attention di tengah riuhnya
sebuah suasana, kadang bikin kita jadi terbawa suasana sehingga candaan yang kita keluarkan kadang bisa beneran melukai perasaan orang lain. Ngatain miskin ke orang kaya itu bisa dibilang bercanda, tapi ngatain miskin ke orang yang beneran miskin itu penghinaan, Pak. Jadi ketika kita bercanda dengan menghina orang lain tapi ternyata orang itu sama sekali tidak tertawa, maka harusnya saat itu juga kita minta maaf karena berarti ada yang salah sama cara ngomong kita, dan itu satu hal yang harus kita sadari kalau kita mau survive di society ini. Oke, itu aja dari gua teman-teman. Terima kasih atas waktu kalian yang terbuang sia-sia. Jangan salahin gua karena gua udah ngasih disclaimer di awal. Silahkan tulis apapun komentar kalian di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!